Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan akuntansi pesantren. Sebelum memulai presentasi, saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok 13. Yang pertama yaitu Rizka Aulia Veristanti, NIM 244. Yang kedua Ervina Rahayu, NIM 247. Dan yang ketiga Geoli Syifa Hovifah, NIM 238. Akuntansi pesantren. Ikatan Akuntan Indonesia dan Bank Indonesia telah menerbitkan pedoman akuntansi pesantren. SAK yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan pedoman akuntansi pesantren adalah Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik atau SAK ETAP. Pertimbangan dalam memilih acuan kepada SAK ETAP dilandasi bahwa SAK ETAP aset yang dikelola pondok pesantren relatif besar nilainya karena sebagian besar aset pokok pesantren adalah wakaf permanen berupa tanah. Laporan keuangan berdasarkan pedoman akuntansi pesantren. Dalam memperoleh sumber daya yang digunakan untuk aktivitas operasinya, pondok pesantren berbeda dengan organisasi bisnis atau perusahaan. Karena pada umumnya, pondok pesantren memperoleh sumber daya dari sumbangan para anggota dan donatur. Tujuan utama dari laporan keuangan akuntansi pesantren adalah menyediakan informasi yang relevan untuk memenuhi kepentingan para penyumbang, kreditur, dan pihak lain yang menyediakan sumber daya bagi pondok pesantren, serta sebagai bentuk pertanggungjawaban pengurus yayasan pondok pesantren atas penggunaan yang telah diamanahkan. Berikut adalah laporan keuangan pondok pesantren yang lengkap terdiri atas yang pertama yaitu laporan posisi keuangan, yang kedua yaitu laporan aktivitas, dan yang ketiga yaitu laporan arus kas, dan yang keempat yaitu catatan atas laporan keuangan. Yang pertama, laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan memberikan informasi mengenai aset, liabilitas, dan aset neto dari yayasan pondok pesantren, dan juga hubungan antar unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu. Pedoman akuntansi pesantren, yang pertama, aset disajikan berdasarkan karakteristiknya dan dikelompokkan ke dalam aset lancar dan aset tidak lancar. Yang kedua, liabilitas yayasan pondok pesantren disajikan menurut urutan jatuh temponya dan dikelompokkan menjadi liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga, aset neto disajikan menjadi 3 bagian, yakni aset neto tidak terikat, aset neto terikat temporer, serta aset neto terikat permanen. Yang kedua, laporan aktivitas. Laporan aktivitas memberikan informasi mengenai kinerja keuangan yayasan pondok pesantren selama periode laporan tertentu. Laporan aktivitas menyediakan informasi mengenai pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah dan sifat dari aset neto, hubungan antar transaksi dan peristiwa lain, serta bagaimana penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program maupun jasa. Yang ketiga, laporan arus kas. Laporan arus kas memberikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas yayasan pondok pesantren selama periode tertentu. Kas dan setara kas diklasifikasikan ke dalam arus kas dari operasi, investasi, dan pendanaan. Arus kas dari operasi disajikan dengan metode tidak langsung. Kemudian yang terakhir, catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan harus disajikan secara sistematis dengan urutan penyajian sesuai komponen utama laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan itu sendiri. Informasi dalam catatan atas laporan keuangan berkaitan dengan pos-pos dalam laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, dan laporan arus kas yang sifatnya memberikan suatu penjelasan baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Contoh laporan posisi keuangan Pondok Pesantren As-Salam per 31 Desember 2014, 2015, dan 2016. Aset lancar. Kas dan setara kas. Di tahun 2014 386.852.403.
tahun 2015 145.834.233 dan tahun 2016 yaitu 27.143.862. Aset tidak lancar. Jumlah aset yaitu pada tahun 2014 386.852.403, tahun 2015 yaitu 145.834.233 dan tahun 2016 yaitu 27.143.862. Liabilitas terdiri dari liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang. Jumlah liabilitas 0. Aset neto tidak tercatat atau catatan B yaitu 390.852.403, tahun 2015 144.909.233 dan tahun 2016 yaitu 26.863.862. Terikat temporer atau catatan B yaitu minus 4 juta tahun 2014, tahun 2015 925.000 dan tahun 2016 280.000. Terikat permanen 0. Jumlah aset neto yaitu tahun 2014 386.852.403, tahun 2015 yaitu 145.834.233 dan tahun 2016 yaitu 27.143.862. Jumlah liabilitas dan aset neto yaitu tahun 2014 386.852.403, tahun 2015 145.834.233 dan tahun 2016 yaitu 27.143.862. Slide ini merupakan contoh laporan aktivitas Pondok Pesantren As-Salam per 31 Desember 2014, 2015, 2016. Perubahan aset neto tidak terlihat. Pada pendapatan, terdapat sumbangan, SPP, penghasilan usaha, serta lain-lain pada jangka waktu 2014, 2015, serta 2016. Sehingga mendapatkan hasil akhir jumlah pendapatan pada tahun 2014 sebesar Rp2.245.141.823. Kemudian pada tahun 2015 sebesar Rp2.212.813.731, serta pada tahun 2016 sebesar Rp2.285.580. Kemudian pada beban, terdapat gaji, tunjangan honor, konsumsi, sarana dan prasarana, serta belanja lain-lain dengan mendapatkan hasil akhir Rp2.441.485.570 pada tahun 2014, serta Rp1.478.278.498 pada tahun 2015, serta Rp2.574.954.138 pada tahun 2016. Kecualikan aset neto tidak terikat pada tahun 2014 sebesar Rp393.656.253, pada tahun 2015 Rp144.535.233, serta pada tahun 2016 Rp26.282.342. Kemudian perubahan aset neto terikat temporer pada tahun 2014, 2015, serta 2016.
Terdapat dana sosial, perubahan aset neto tidak terikat temporer. Kemudian dicatatkan juga kenaikan aset neto awal tahun, serta aset neto akhir tahun yang menghasilkan jumlah akhir Rp308.852.493 pada tahun 2014, Rp145.834.233 pada tahun 2015, serta Rp27.143.862 pada tahun 2016. Berikut adalah contoh laporan arus kas dari Pondok Pesantren As-Salam periode 31 Desember 2014, 2015, dan 2016. Aktivitas operasi terdiri dari kas dari pendapatan, kas dari sumber daya, penerimaan lain-lain, kas yang dibayarkan kepada karyawan, biaya lain-lain. Jadi hasil kas neto yang diterima untuk aktivitas operasi pada tahun 2014 yaitu 1.264.454.541. Di tahun 2015 hasil kas neto yang diterima untuk aktivitas operasi yaitu 1.099.521.781. Sedangkan di tahun 2016 hasilnya yaitu 1.115.2.500. Selanjutnya yaitu aktivitas investasi. Di sini hanya terdiri dari pembelian peralatan. Jadi hasil kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi pada tahun 2014 yaitu 310.649.388. Sedangkan di tahun 2015 total aktivitas investasinya yaitu 269.264.478. Sedangkan di tahun 2016 hasilnya yaitu 336.082.888. Berikutnya yaitu aktivitas pendanaan yang terdiri dari pembayaran kewajiban tahunan. Jadi kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan di tahun 2014 yaitu 561.148.900. Sedangkan di tahun 2015 kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan yaitu 680.264.478. Sedangkan di tahun 2016 hasilnya yaitu 750.357.250. Kenaikan neto dalam kas dan setara kas di tahun 2014 sebesar 380.656.235. Di tahun 2015 145.460.233. Di tahun 2016 hasilnya sebesar 26.562.362. Kas dan setara kas awal tahun di tahun 2014 yaitu 196.150. Di tahun 2015 374.000, sedangkan di tahun 2016 581.500. Kas dan setara kas akhir tahun di tahun 2014 yaitu 386.852.403. Di tahun 2015 hasilnya yaitu 145.834.233. Sedangkan di tahun 2016 kas dan setara kas akhir tahun yaitu 27.143.862. Berikut adalah contoh catatan atas laporan keuangan dari Pondok Pesantren As-Salam
periode 31 Desember 2014, 2015, 2016 yang berisi tentang catatan A menguraikan kebijakan pondok pesantren yang menyebabkan catatan B. Catatan A berisi tentang Pondok Pesantren As-Salam Manado tidak menyajikan sumbangan terikat yang diberikan pada pihak lain. Pondok pesantren hanya menerima sumbangan tidak terikat yang berasal dari pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayar kembali. Sedangkan dana terikat berasal dari dana sosial yang dikumpulkan karyawan yang nantinya akan digunakan jika karyawan mengalami sakit ataupun kedukaan. Catatan B berisi tentang aset neto tidak terikat merupakan hasil dari seluruh pendapatan dikurangi seluruh beban dan kewajiban. Total pendapatan dikurangi total beban menjadi aset neto tidak terikat. Jadi aset neto tidak terikat pada tahun 2014 hasilnya yaitu 390.656.253. Di tahun 2015, aset neto tidak terikatnya 144.515.233. Di tahun 2016, aset neto tidak terikatnya yaitu 26.282.362. Sedangkan untuk aset neto terikat temporer merupakan hasil dari seluruh dana sosial yang terkumpul dikurangi dengan dana sosial yang terpakai. Dana sosial merupakan dana yang dikumpulkan dari setiap karyawan per bulannya untuk dapat digunakan jika terjadi sesuatu hal seperti kedukaan maupun sakit yang dialami oleh karyawan. Pada tahun 2014, belum terdapat kebijakan pengumpulan dana sosial, namun tetap terjadi pengeluaran sehingga hasil aset neto terikat temporer adalah minus. Total dana sosial yang terkumpul dikurangi total dana sosial yang terpakai menjadi aset neto terikat temporer. Tahun 2014 hasilnya minus 4 juta. Tahun 2015 hasilnya 925. Tahun 2016 hasilnya 280.000. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.